Setelah menjamu Jepang, selanjutnya Indonesia akan meladani Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Tentu saja dari segi kekuatan, Arab Saudi tak lebih hebat dari Jepang. Namun bukan berarti kita dapat meremehkan Arab Saudi yang baru saja memanggil pelatih lamanya Hervé Renard. Meskipun begitu, dengan kondisi Arab yang sedang kurang stabil usai ditinggal pemain utama termasuk Salim Al-Dawsari karena cedera, harusnya JISS dan kolega bisa memanfaatkannya. Asal Yakoshin benar-benar berani tampil dengan lebih menyerang alias enggak melulu nunggu di belakang terus jebol duluan. Nah, semua tahu kalau sekarang timnas Arab udah ada di Indonesia, bahkan sejak kemarin laga timnas melawan Jepang. Dan terbaru pun skuad Green Falcons udah secara langsung melihat venue yang bakal digunakan bertanding nanti, yakni Stadion Kebanggaan Kita, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemegahan SUGBK sontak membuat punggawa Arab takjub, yang mana diungkapkan oleh bintang timnas Arab Saudi Abdullah Al-Hamdan yang memuji SUGBK sebagai stadion yang luar biasa. Di mata Al-Hamdan, melawan Indonesia akan jadi pertandingan sulit, ditambah lagi berlaga di hadapan puluhan ribu supporter merah putih. Apalagi saat melawan Jepang, atmosfer pertandingan di GBK menyita perhatian publik, salah satunya dengan Tifo Gundala yang berduel dengan Godzilla. Meski begitu, pemain Al-Hilal ini sesumbar Arab Saudi ingin menang atas timnas Indonesia, mengingat kemenangan sangatlah amat penting bagi The Green Falcons. Dan meski Arab gagal mencetak gol dalam pertandingan terakhir, Al-Hamdan mengaku tidak dalam posisi tertekan jelang bersua timnas Indonesia. Memang keseruan para pemain timnas Arab di Indonesia juga dibuktikan dengan enjoynya mereka ketika main kartu bareng. Nah, mungkin yang paling berkesan, pas latihan pun para pemain timnas Arab dibuat kaget karena warga Indonesia tampak antusias untuk melihat mereka latihan, bahkan sampai menyanyikan yel-yel selamat datang. Pokoknya lucu sih, dan kayaknya itu membuat para pemain Arab makin senang berada di Indonesia. Arab Saudi dari kami. Tentu fanatisme supporter Indonesia gak ada tandingannya kalau dibanding dengan negara lain yang ada di round ketiga ini. Bahkan Tom Hai sampai langsung menitipkan pesan penting kepada para supporter jelang duel melawan Arab Saudi nanti. Ya, mengingat krusialnya laga kali ini, Tom Hai berharap supporter timnas Indonesia terus mendukung perjuangan dari para pemain di lapangan. Tom Hai mengakui bahwa ia memahami perasaan supporter timnas Indonesia setelah Garuda harus mengalami kekalahan telak. Tapi ia berharap supporter tetap memberikan dukungan total seperti yang sudah ditunjukkan selama ini. Memang kekalahan lawan Jepang tidak bagus, saya paham perasaan para fans. Tapi pesan saya seperti laga lawan Jepang, terus beri kami dukungan agar kami bisa memberikan yang terbaik di laga lawan Arab Saudi. Ujar Tom Hai dalam sesi konferensi pers. Ya, dengan mewakili para pemain, Tom Hai berjanji bakal mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik untuk merebut kemenangan lawan Arab Saudi nanti. Selain itu, Profesor, pemain bintang timnas Kevin Dykes juga memberikan pesan menyentuh setelah dinyatakan absen di laga kali ini. Karena mengalami cedera lutut setelah debut saat menghadapi Jepang kemarin, manajer timnas Sumarji mengatakan bahwa Kevin Dykes langsung kembali ke Denmark untuk segera menjalani pemulihan. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Kevin mengungkapkan bahwa ia telah berusaha pulih usai cedera yang dialaminya, tapi ternyata ia tak bisa kembali lebih cepat dan mengharuskannya kembali ke Denmark untuk menjalani pemulihan yang lebih optimal. Pemain FC Copenhagen itu terlihat frustasi karena tidak bisa berjuang bersama rekannya untuk tim Merah Putih. Akan tetapi Kevin Dykes yakin bahwa JISS dan kawan-kawan bisa menang atas Arab Saudi dan mendukung penuh perjuangan tim Garuda di ajang bergengsi dunia ini. Ini sangat mengecewakan bagi saya karena saya ingin memberikan segalanya untuk negara saya. Namun saya memiliki keyakinan penuh pada rekan satu tim saya dan kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik besok. Saya akan mendukung mereka dengan sepenuh hati dan saya tahu kita bisa membuat penggemar kita bangga bersama. Tulis Kevin Dykes.
Nah, di tengah persiapan timnas Indonesia melawan Arab Saudi, negara tetangga serumpun kita yakni Malaysia justru bak kena karma. Ya, skuad Harimau Malaya gagal mencetak kemenangan kala melakoni laga uji coba melawan India di India. Setelah bermain 90 menit pada Senin 18 November kemarin, skor berakhir dengan sama kuat 1-1, di mana Malaysia gagal mempertahankan keunggulan usai mampu mencetak gol terlebih dahulu. Tapi memang berkat hasil imbang ini, timnas Malaysia mendapatkan tambahan 0,16 poin di ranking FIFA, yang mana membuat tim negeri jiran itu masih tertahan di peringkat ke-131 dunia. Berada satu tingkat di atas timnas Indonesia, netizen Malaysia pun sombong dan menyorot kekalahan pahit atas Jepang yang diterima tim Merah Putih. Ya, seperti biasa, media Malaysia membuat panas keadaan dengan mengunggah ranking tim-tim Asia Tenggara, di mana dalam unggahan tersebut tampak timnas Indonesia yang berada di bawah peringkat timnas Malaysia. Hal ini pun membuat masyarakat Malaysia berbondong-bondong memberikan komentar, bahkan beberapa di antaranya memberikan sindiran jika skuad Garuda yang banyak dihuni oleh pemain naturalisasi dari Belanda bisa kalah secara peringkat dari Malaysia. Tapi meski begitu, peningkatan ranking FIFA Malaysia yang berada di atas timnas Indonesia ini tidak bisa dihitung secara objektif. Sebab mereka hanya bertaruh dengan tim berperingkat jauh lebih rendah, yang dengan kata lain, Harimau Malaya memang hanya sengaja melawan tim lemah demi bisa mendulang banyak poin untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA. Berbeda dengan itu, timnas Indonesia berhadapan dengan tim peringkat ke-15 ranking FIFA yakni Jepang. Belum lagi pertandingan Indonesia versus Jepang merupakan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang pada akhirnya meski timnas Indonesia berada satu tingkat di bawah Malaysia, tapi secara kualitas Merah Putih tetaplah lebih bagus dari tim asuhan Paul Marty. Apalagi menariknya, laga Malaysia versus India itu bahkan menjadi bulan-bulanan di publik tanah air. Sebab ya sebenarnya kedua negara ini kayaknya sama aja kualitasnya. Apalagi Malaysia yang udah diisi banyak pemain naturalisasi, tapi kok nggak bisa menang sih dari India? Dan menariknya lagi, dikutip dari akun Instagram @faktabola, laga ini disebut netizen layaknya timnas pusat versus timnas cabang versi Malaysia. Yang bahkan disebut juga kalau laga ini cuma laga adik kakak yang saling bantu buat push rank. Ya, terlepas dari Malaysia yang sombongnya minta ampun, padahal cuma lawan level kembarannya. Timnas Indonesia sangat punya potensi kejutan untuk bisa mengalahkan Arab Saudi, apalagi para tim Garuda sudah berjanji akan bermain habis-habisan pasca kalah telak dari Jepang kemarin. Ya, mudah-mudahan aja di laga versus Arab nanti, yang katanya jadi laga hidup mati buat tim Merah Putih, bisa diberikan hasil terbaik berupa kemenangan.